Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan Mukhtasarul Aqidah As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, dan masih pada bab anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, macam-macam tauhid dan faedahnya. Pada pertanyaan yang kelima, soalul khamis, di mana beliau mengatakan atau mencantumkan pertanyaan, ma huwa tauhidul asma'i was sifat? Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma' was sifat? Maka Syekh memberikan jawaban, huwa itsbatu ma wassafa Allahu bihi nafsahu. Tauhidul asma' was sifat adalah melakukan itsbat, dan yang dimaksud dengan itsbat adalah memberikan penetapan. Apa yang ditetapkan? Kata Syekh, beliau mengatakan ma wasafallahu bihi nafsah, menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan juga kata Syekh, au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah, atau juga yang disifatkan atau yang disebutkan sifatnya oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf bahwa makna hadithun sahih di masa lampau itu mencangkup di dalamnya hadithul hasan, termasuk di dalamnya hadithul hasan. Artinya hadis yang bisa dijadikan hujjah oleh seorang mukmin di dalam agamanya. Karena ketika hadis itu dhaif, apalagi kemudian maudhu', ketika hadis itu lemah ataupun kemudian palsu,
dengan segala macam jenisnya, maka seseorang kemudian tidak boleh berhujjah di dalam agamanya dengan hadis-hadis tersebut. Namun di sini Syekh memberikan pengingat, memberikan tanda atau memberikan catatan bahwa menetapkan apa yang disifati oleh Allah untuk dirinya ataupun disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu ditetapkan alal haqiqah, sesuai dengan zahir atau hakikat sifat tersebut. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menetapkan bahwa dirinya memiliki tangan, maka kita tetapkan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Alal haqiqah, Allah punya tangan. Sudah, titik. Ya, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka alal haqiqah Allah turun yang sesuai dengan kemuliaan zatnya, dengan ketinggian zatnya, alal haqiqah. Dan Syekh mengatakan bila takwil, dan kita sudah bahas ini sebelumnya, tanpa melakukan takwil. Apa yang dimaksud dengan takwil? Apa bahasa lainnya? Apa bahasa lain dari takwil di dalam masalah tauhid asma wa sifat? Apa? Tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tahrif, pengubahan makna dari makna atau dari maksud yang sebenarnya. Jadi takwil di sini maksudnya adalah tahrif, mengubah. Ataupun yang kedua kata Syekh wala tashbih, tanpa melakukan tashbih. Dan ini maksud dengan tashbih apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini ada makna yang serupa dengan tashbih. Apa namanya? Tamthil. Mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala, yakni menyerupakannya. Dan itu disebutkan juga oleh Syekh, wala tashbih wala tamthil wala ta'til. Ya. Dan ada satu lagi sebenarnya yang tidak boleh dilakukan, yaitu takyif. Dengan bertanya, melakukan pertanyaan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana sebenarnya Allah bersemayam di atas arasy atau yang semisalnya. Maka semua perkara-perkara ini dilarang oleh syariat di dalam masalah tauhid asma was sifat. Wala takyif, begitu juga tidak ada takyif kata Syekh. Contohnya misalkan kal istiwa, seperti istiwa. Dan kita sudah bahas sebelumnya dalam pembahasan kitab sebelumnya. Apa makna istiwa? Anda sebutkan bahasa Arabnya waktu itu. Apa coba? Yang jawab cuma satu orang. Jamaah. Ya jamaah. Apa makna kata istawa? Betul, bersemayam. Bahasa Arabnya apa? Jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita tadi, maknanya adalah ala wartafa, berada di atas. Sebagian ulama mengatakan makna istiwa itu adalah istaqar, yang kemudian dimaknai dengan bersemayam di dalam bahasa Indonesia. Diam, istaqar, berada di atasnya, gak kemana-mana. Dan kemudian tidak mempertanyakan bagaimana caranya Allah kemudian istawa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arasy tanpa menjelaskan kaifiyahnya. Sehingga kita tidak punya hak untuk bertanya bagaimana. Dan sebagaimana yang dikatakan Imam Malik tentang perkara ini,
Beliau mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perkara yang baru di dalam agama, atau dengan kata lain apa? Jamaah, bid'ah. Wan nuzul, begitu juga dengan turun. Maksudnya turun di sepertiga malam terakhir. Betul? Allah turun di sepertiga malam terakhir? Apa dalilnya? Tapi Anda nggak tanya dalilnya. Sepertiga malam terakhir itu kapan? Jamaah, jam 3 sampai sampai subuh. Batas akhirnya apa? Subuh. Betul, jam 3. Sahih. Awal sepertiga malam terakhir itu jam 3. Betul? Baik, antum jawab masing-masing. Kemudian apa yang dilakukan Allah ketika turun? Atau untuk apa Allah turun, untuk apa? Hah? Yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada hamba-hambanya di waktu itu ketika Allah turun? Apa? Hal min yang keras suaranya kalau jauh. Hal, atau terjemahannya aja, nggak usah bahasa Arabnya, apa? Adakah orang yang meminta saat ini di sepertiga malam terakhir itu, sehingga aku akan jawab permintaannya? Yang kedua apa? Adakah mustaghfir, orang yang minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan aku kemudian akan mengampuni dosa-dosanya, memberikan pengampunan kepada dirinya? Yang ketiga apa? Jamaah, adakah orang yang berdoa kepadaku dan aku kemudian akan ijabah doanya? Itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Dan Allah turun ke langit dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah turun? Dijawab jamaah, bagaimana caranya Allah turun? Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah kita mempertanyakan caranya Allah turun? Tidak, karena Allah tidak memberikan ilmu kepada kita tentang itu. Maka tugas kita hanya menetapkannya. Allah turun. Ketika ada yang mengatakan kan Allah beristiwa di atas arasy, tapi kenapa kemudian Allah turun? Pokoknya kata Nabi turun. Semudah itu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya jamaah? Jamaah. Taib. Nah. Kemudian juga seperti yad kata Syekh, seperti tangan. Ini juga sama. Tidak ditanya gimana kaifiyahnya, ataupun tidak dibatalkan. Gak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan kayak makhluk, itu namanya ta'til. Tidak juga kemudian tangan Allah ditashbih atau ditamsil seperti tangannya makhluk. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang semuanya hafal. Apa? Laisa kamitslihi syai'un. Surat apa, ayat berapa? Tiba-tiba lupa jemaah. Apa? Asy-Syura ayat 10 atau 11? 11.
Allah sudah menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, apalagi dengan makhluknya yang diciptakan oleh dirinya. Dan juga tidak boleh kemudian melakukan tahrif atau takwil, kemudian diselewengkan maknanya. Gak mungkin tangan seperti yang kita fahami, gak mungkin. Maka dicarikan padanan maknanya yang kira-kira bisa nyambung dengan tangan. Biasanya diterjemahkan apa? Ditakwilkan apa? Ditahrifkan apa? Dengan kekuasaan, karena tangan itu simbol kekuatan dan kekuasaan. Ini pun di dalam masalah tauhid asma wa sifat muharram. Ini diharamkan di dalam Islam. Maka tetapkanlah sebagaimana Allah tetapkan. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dan yang lainnya, amiruha kama ja'at bila kaif. Tetapkanlah semua sifat Allah itu sebagaimana dia datang kepada kita, tanpa ada pertanyaan bagaimana. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amiruha, sudah tetapkan saja, tangan-tangan, betis-betis, wajah-wajah, turun-turun, istiwa-istiwa, dan seterusnya. Datang-datang, karena di antara sifat Allah itu datang. Seperti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surat Al-Fajr, kita tahu ayatnya. Apa kata Allah? Wajaa. Ayo jamaah, diingat lagi surat Al-Fajr di juz ke-29, betul? Salah, juz 30. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang, Rabbmu datang. Ini kata Allah sendiri, ja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Begitu juga datang para malaikat bersaf-saf. Sifatnya apa di sini? Maji, datang. Allah datang ke satu tempat. Dan ini terjadi setelah Rasul meminta kepada Allah untuk dimulainya hari perhitungan atau yaumul hisab. Ini yang disebut dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Ini juga yang disebut dengan maqaman mahmuda. Hak meminta kepada Allah pada hari kiamat di padang mahsyar yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Tetapkan saja sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Mimma yaliqu bi kamalillahi ta'ala, kata Syekh, sesuai yang pantas dengan kadar kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya Allah nggak mungkin sama dengan tangan makhluk. Beda zat, beda kemuliaan, beda ketinggian. Sebagaimana dalam perkara dunia pun kita bisa membedakan dua perkara dengan nama yang sama. Ya, kaki kursi dengan kaki manusia, sama-sama apa? Kaki. Betul? Betul? Betul. Sama? Enggak. Enggak, ya Allah. Ada yang bilang sama ya, kaki manusia sama kaki kursi. Sama pada apanya? Pada lafaznya, pada namanya. Tapi sifatnya sama tidak? Tidak. Itu saja bisa kita terima. Lantas kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan zat antara Allah dengan seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nama sama tidak menunjukkan kepada perkara yang sama atau sifat yang sama. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan dalil. Jamaah rahmatullah Allah. Dalil yang barusan saja antum sebutkan tadi. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'un. Ana mau tanya jamaah, sudah berapa sering mendengar ayat ini? Kayaknya terlalu berat ini jamaah. Kan kalau kebanyakan gak hafal jumlahnya bilang sering, kan gitu aja. Betul? Ya gitu aja. Ana mau ulangi sekali lagi. Seberapa sering dengar ayat ini? Sering.
Surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat ini tuh punya padanannya dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain. Serupa ini maknanya, berdekatan, tapi lafadznya berbeda. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ayo jemaah. Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ayat yang mana? Ya baca. Jemaah, apa kata Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat yang keempat? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sekufu dengannya. Apa makna kufu? Sama, semisal. Sering dengar kata kufu itu dalam masalah apa? Dijawab aja tuh, jawab. Dalam masalah apa? Pernikahan. Betul? Yang dimaksud dengan kufu itu apa? Setara, sejajar, semisal. Dalam masalah pernikahan, kufu itu sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Di antara syarat pernikahan itu adalah kufu. Semisal, jangan jomplang, jangan ini bagaimana, nggak bisa. Harus sama. Di antara bentuk kufu nih, ini contoh saja. Misalkan dari suku tertentu dengan suku yang sama, ini namanya apa? Kufu. Tapi antara Allah dengan makhluknya tidak ada kata kufu sedikit pun. Karena Allah sendiri yang menafikan itu di dalam kitabnya. Dengan 2 ayat paling tidak, laisa kamitslihi syai'un, dan satu lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad enggak ada. Ahadun ala siyaqin nakirah atau siqatin nakirah. Katanya ini nakirah. Ini menafikan siapapun, enggak ada yang semisal setara dengan Allah. Siapapun, dari jenis apapun, enggak ada yang sama dengan Allah. Meskipun namanya atau mungkin sifatnya disebutkan dengan nama dan sifat yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh juga menyebutkan dalil yang lain. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Anda mau tanya sama hadirin, bisakah Allah turun tanpa meninggalkan arasnya? Jangan ngukur dengan diri kita sendiri. Ini yang berhenti sebentar, yang berhenti semikir, itu sedang ngukur dengan dirinya sendiri. Kumaha carana ada di bersemayam di satu tempat tapi turun. Yang membuat kita susah menerima ini kenapa? Karena kita masih menyerupakannya dengan makhluk. Itu masalah kebanyakan orang. Makanya akhirnya mereka mengatakan, misalkan di antara perkataan mereka, oh nggak bisa Allah bersemayam di atas arasy, nggak bisa. Karena itu berarti kita membatasi Allah dengan apa? Dengan arah, dengan tempat dan seterusnya. Allah membutuhkan tempat dan seterusnya. Kalau begitu Allah di mana? Di mana-mana. Ini makin ngelantur jemaah. Kenapa bisa begini? Karena dia menyerupakannya dengan makhluk. Jelas sampai di sini jemaah? Allah bersama kita tidak? Allah bersama kita atau tidak? Iya, padahal Allah di mana? Di atas arasy. Bisa? Tah gitu jawabannya. Oh iya benar, penting ini. Gak ada yang sulit bagi Allah. Semua di genggaman Allah. Semuanya di genggaman Allah. Alam semesta ini di antara jari jemari Allah.
Langit semua digulung nanti sama Allah pada hari kiamat. Mudah, gampang. Kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa melakukan apa saja. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Dan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan Allah enggak butuh arasy. Allah enggak butuh arasy sama sekali. Tapi Allah sendirilah yang menetapkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Tugas kita menetapkan apa yang ditetapkan sama Allah, titik. Di situ letak kewajibannya, mengikuti apa yang ditetapkan sama Allah. Itu wajibnya. Bukan berarti kemudian ketika kita mengiyakan, kita membatasi Allah dengan Allah sendiri kok yang ngomong. Maka urusan kita hanya apa? If tadi di awal disebutkan itsbat. Apa namanya? Artinya itsbat apa? Menetapkan. Apa yang ditetapkan sama Allah. Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Ketika menyebutkan hadis tadi, bahwa ini maksud dengan turun. Perhatikan ini yang dikatakan oleh Syekh. Yanzilu, Allah turun. Nuzulan, dengan cara turun yaliqu bijalalihi, yang pantas, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Gimana caranya? Nah, kalau ada pertanyaan gimana caranya? Kalau ada pertanyaan gimana caranya? Wallahu a'lam. Karena kita tidak boleh melakukan apa? Takyif. Ini jangan lupa nih jamaah. Ana ulangi sekali lagi. Jangan lupa 4 istilah di dalam masalah apa? Asma wa sifat. 1, tahrif atau takwil. Yang kedua, tashbih atau tamtsil. Yang ketiga, ta'til. Yang keempat, takyif. 4 ini yang enggak boleh lupa dan tidak boleh dilakukan dalam masalah asma dan sifat. Kata Syekh sebelum kita sholat, wala yushbihuhu ahadun min makhluqatihi, dan enggak ada yang serupa dengan Allah di antara makhluknya. Satu pun tidak ada yang sama. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salatul isya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa amma ba'd, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasannya dengan pertanyaan yang ke-6, di mana beliau mencantumkan pertanyaan aina Allah, di mana Allah. Maka beliau memberikan jawaban dengan perkataannya Allahu fawqal arsy 'alas sama. Wa Allah jalla jalaluhu itu di atas arasy-Nya, di atas langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Taha, ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy-Nya, sebagaimana yang dikatakan tadi. Beliau menjelaskan
bahwa makna istiwa ay ala wartafa, Allah berada di atas dan naik. Kama jaa fil Bukhari 'an tabi'in, sebagaimana makna ini dijelaskan di dalam riwayat Al-Bukhari dari kalangan para tabi'in. Dengan kata lain, inilah apa yang difahami oleh para salafus salih tentang makna istiwa. Wa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa dirinya beristiwa di atas arasy. Dan arasy Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia a'zamu makhluqatillah, dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar adalah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambaran besarnya arasy Allah? Siapa yang ingat? Fadhal, antum jawab. Silakan, siapapun mau jawab silakan. Jangan ragu-ragu. Terus langsung kita singkat ke 7 langsung, just 7. Nah, seingat antum, masya Allah, ingatannya panjang, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Dalam athar yang disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW mempermisalkannya nggak sepanjang itu sebetulnya. Bahwa kata Rasulullah SAW, bahwa permisalan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan seluruh langit, bumi, dikumpulkan semuanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permisalannya adalah seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Perbandingan besarnya, cincin ini adalah gabungan langit, bumi dan seterusnya, benda-benda yang ada di dalamnya semuanya. Itu adalah cincin, sedangkan kursi Allah adalah padang pasirnya. Itu besarnya kursi Allah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas bahwa kursi Allah itu adalah maudhi'u qadamayir rahman. Yang kita dengar dalam ayat dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyuhus. Itu kata Ibnu Abbas, kursi itu adalah tempat di mana Allah meletakkan kedua telapak kakinya. Bukan tempat duduknya, bukan tempat bersemayamnya, tapi tempat telapak kakinya. Itu besarnya perbandingannya dengan seluruh makhluk Allah, langit, bumi dan seterusnya. Kursinya saja itu bagaikan cincin yang dilemparkan, dibuang ke padang pasir. Nah, permisalan arasy Allah dengan kursi dan digabungkan dengan seluruh makhluk yang lain, itu permisalannya seperti padang pasir dengan cincin yang tadi. Cincin itu adalah kursi ditambah makhluk Allah yang lainnya. Itu diserupakan dengan cincin, sedangkan arasy Allah itu seperti padang pasir. Maka itu yang menjelaskan betapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah arasy Allah sanggup menampung Allah? Tidak. Tapi Allah menetapkan dan mengatakan bahwa Allah bersemayam di atasnya. Titik. Kewajiban kita hanya menetapkannya sebagaimana Allah menetapkannya. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan dalil yang lainnya.
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Allah Ta'ala menulis kitab. Ini maksud dengan kitab di sini adalah catatan-catatan maqadir al-makhluqat, catatan-catatan takdir makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian di sini Syekh tidak menyebutkan seluruh riwayatnya. Sampai pada kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dicatat Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada Al-Qalam untuk ditulis. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Al-Qalam. Tsumma qala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada Al-Qalam, uktub, tulis. Maka Al-Qalam bertanya sama Allah, ma aktub, apa yang harus saya tulis ya Allah? Uktub, tulislah takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Nah, kitab itu, catatan-catatan itu, kata Rasul, fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Kitab itu, catatan-catatan yang mengumpulkan takdir-takdir makhluk itu semuanya, itu tertulis di sisi Allah dan dia berada fawqal arsh, di atas arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Karena apa yang dicatat oleh Allah sempurna. Yakin itu? Yakin bahwa Allah tidak mungkin salah? Yakin? Yakin. Antum tahu apa yang ditetapkan sama Allah? Enggak. Maka sibuklah beramal. Khalas. Harus sering diingatkan jemaah. Iya, kita ini selalu lupa. Belajar takdir nggak pernah selesai, tapi selalu lupa. Selalu tersiksa dengan apa yang ditakdirkan sama Allah. Padahal tahu bahwa semuanya di bawah keadilan Allah, padahal tahu bahwa apa yang menimpa dirinya tidak mungkin dicegah, padahal tahu apapun yang dia lakukan untuk merubahnya tidak bisa dan tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah dan terima ketetapan Allah. Hidup antum tenang pasti. Ya, meskipun sakit kepala sedikit gak apa-apa. Wajar. Ya, sakit kaki, sakit pinggang, biasa itu jemaah. Menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah kepada takdir sebaik mungkin. Yang terakhir jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh mengatakan di pertanyaan yang ketujuh, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Kalau tanya sama antum pasti jawabannya apa? Iya. Betul? Iya. Ketika Anda bertanya kemudian apa dalilnya Allah bersama kita? Sebutkan aja. Dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari apa? Hablil warid itu ini nih. Ini hablil warid. Urat apa? Urat nadi yang ada di leher, itu namanya hablil warid. Hablul warid. Huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba melebihi dekatnya ini. Allah dekat sekali. Dalam dalil yang disebutkan oleh Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha mengatakan kepada dua hambanya, dua nabinya, dengan mengatakan qala la takhafa
kepada Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jangan takut kalian berdua, jangan takut. Kenapa? Innani ma'akuma, sesungguhnya aku itu bersama kalian. Tapi dalam ayat ini kemudian Allah menjelaskan kebersamaannya. Apakah kebersamaan Allah secara zat? Apa jawabannya jemaah? Tidak. Kenapa? Karena Allah berada di atas bersemayam. Tapi Allah membersamai hambanya dengan kebersamaan yang jauh lebih dekat dari itu. Mungkin terjadi? Mungkin terjadi? Mungkin. Dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar kalian berdua dan aku pun menyaksikan kalian berdua. Gak ada yang luput dari pandangan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita semuanya, betul tidak jemaah? Jemaah, kita dilihat sama Allah atau tidak? Didengar sama Allah atau tidak? Apapun yang menimpa kita Allah tahu atau tidak? Tahu, bahkan tahu sebelum menimpa diri kita. Makanya Allah bilang, jangan takut. Andaikan kita sadar ini, bahwa Allah itu selalu ada bersama kita, Allah selalu mengawasi kita. Untuk apa kemudian kita khawatir menghadapi apapun di dalam kehidupan ini? Untuk apa? Dan di sini letak pentingnya kita menyempurnakan iman tentang asma was sifat. Apapun yang menimpa kita ada Allah. Dan Allah tidak mungkin meninggalkan kita jika kita pantas untuk kemudian ditolong oleh Allah. Gak pernah luput. Makanya Rasul bilang sama Abu Bakar apa? Jangan lupa sejarah Nabi ini jemaah. Momen paling penting di dalam sejarah Nabi, ketika Nabi di satu gua, itu momen paling penting. Nabi di situ ketahuan ketemu sama orang-orang musyrik, selesai. Tapi Allah bersama mereka. Yang takut itu Abu Bakar. Abu Bakar khawatir bukan dirinya, tapi Rasulullah SAW. Beliau sangat mengkhawatirkan Rasul melebihi dirinya sendiri. Dan Allah tahu itu, bahwa Abu Bakar sangat takut. Bukan takut mati, tapi takut nabinya tersakiti dan terluka. Maka Allah tenangkan hatinya. Nabi Muhammad SAW menenangkan hati Abu Bakar dengan mengatakan apa? La tahzan. Jangan sedih. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Tidak pantas bersedih manusia yang selalu dibersamai oleh Allah. Apa yang mau disedihkan? Pertolongan Allah dekat, kasih sayang Allah dekat, rahmat Allah dekat, semuanya dekat, kebaikan dari Allah semuanya dekat. Kalau seseorang itu sadar dan kemudian dia pantas dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana. Sudah, ingat itu di kepala kita, menghadapin apapun ingat Allah bersama kita, titik. Iya, kita gak akan pernah cengeng, gak akan pernah takut berlebihan. Antum tahu sekarang orang sekarang ini sakit semua jiwanya, sakit, banyak yang sakit. Cemas berlebihan, betul tidak? Sedih berlebihan, takut berlebihan, kenapa? Antum tahu ada orang-orang yang sekarang belanja berlebihan, kenapa? Karena takut terjadi musibah besar dia gak dapat apa-apa. Ada jamaah. Semua muncul karena dia lupa bahwa Allah bersama dirinya dalam seluruh keadaan. Apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, demi Allah. Ya, jangan takut. Innallaha ma'ana. Dan yang terakhir, Syekh menyebutkan satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersama kita. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim,
Ini perkataan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai para sahabat di Masjid Nabawi, bersuara keras, berdoa, berzikir, suaranya keras, suaranya terdengar sangat jelas, bahkan saut-sautan, akhirnya semakin sebagian tinggi, yang lain meninggikan lagi, dan begitu seterusnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, kata Nabi. Suaranya rendahkan sudah. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, innakum tad'una sami'an, karena sesungguhnya kalian itu meminta berdoa kepada zat yang maha mendengar. Makanya diperintahkan sama Allah doa itu suara kencang atau suara lirih. Betul nggak ini jamaah? Jamaah, doa itu kencang, kencang teh tarik, tarik teh apa? Kencang, keras, ya keras, semuanya lah istilah itu, ya. Atau suaranya lirih, khufyah kata Allah, dunal jahar, nggak perlu dijaharkan, pelan-pelan aja. Kalau minta sama Allah itu, kenapa? Karena sesungguhnya kata Nabi, kalian sedang meminta berdoa kepada zat yang apa? Sami', yang maha mendengar. Yang kedua kata Nabi apa? Qariban, dekat. Nabi, Allah itu dekat, kata Nabi, dekat, sangat-sangat dekat. Jadi nggak perlu teriak-teriak, pelan aja minta sama Allah, lirih, dengan penuh ketawaduan, kehusyuan, minta sama Allah. Tidak ada kesombongan di dalamnya, minta pelan-pelan. Allah dengar, Allah dekat. Kata Nabi kemudian, wa huwa ma'akum, dan dia adalah zat yang bersama kalian. Jadi gak perlu teriak-teriak, pelan aja. Dan ini menunjukkan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Dan bagi orang yang beriman, kedekatan Allah jauh lebih dekat. Ini yang disebut dengan ma'iyatul khassah, ma'iyah khusus. Allah itu sangat dekat dengan orang yang beriman, sangat dekat, sehingga tidak pantas orang beriman sedih dan takut, karena Rabbnya selalu membersamai dirinya. Ya, tapi kita harus jujur bahwa selama ini kita sering sedih dan sering takut. Itu artinya apa, Jam? Aduh. Apa artinya? Kita tidak yakin bahwa Allah membersamai diri kita. Hah? Keimanan yang naik turun, betul, iman naik turun. Tapi kesadaran Allah bersama kita jangan pernah hilang selama ada iman. Selama ada iman, betul nggak? Yang nggak yakin dia dibersamai sama Allah itu cuman satu golongan. Siapa aja? Orang kafir. Hanya orang kafir saja, musyrik saja, yang tidak sadar, tidak menyadari, tidak meyakini bahwa Allah bersama dirinya. Kalau mukmin nggak akan pernah lupa, mau naik mau turun, mau sedang-sedang saja imannya, dia selalu ingat Allah bersama dirinya. Ya, jangan pernah melupakan bahwa Allah bersama kita. Wallahu ta'ala alam. Jamaah rahmatillah Allah, insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah ta'ala. Jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Jika tidak ada. Wallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari salah satu guru kita yaitu Ustadz Badru dan Ustadz Firanda, bahwa Anda baru tahu hadisnya, ternyata ada yang menyatakan bahwa Allah itu tidak memiliki tangan kiri, keduanya itu kanan. Nah itu gimana cara kita, karena Anda baru tahu dan kaget juga gitu. Ini langsung diamalkan apa yang baru dipelajari tadi.
Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang betul hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa taala itu punya dua tangan, tapi kedua-duanya kanan. Tugas kita menghadapi hadis yang seperti ini apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah satu. Bila apa? Tanpa apa? Takwil, tashbih atau tamtsil, ta'til atau takyif. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu kemudian begini. Bagaimana cara meyakinkan diri anak bahwa untuk menerima hadis ini nggak perlu. Tugasnya hanya satu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah. Jadi kalau misalkan Nabi bilang tangannya kanan dua-duanya, sudah selesai jamaah. Bukan begini kemudian ngebayangkan kanan dua-duanya. Nah, itu sudah masuk ranah yang terlarang, sudah langsung itu. Itu yang bikin masalah itu. Kalau kita berhenti pada titik kanan dua-duanya, ya udah sampai di situ. Bukan kemudian kanan dua-duanya. Itu sudah masuk ke salah satu nanti tasbih, takis, udah pasti. Makanya disuruh berhenti, udah cukup. Cukup saja tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nanti di akhirat antum tahu, insyaallah. Tapi harus selamat. Ya, karena yang bisa melihat Allah itu hanya orang-orang beriman kepada Allah. Jadilah mukmin yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan berjumpa dengan Allah. Amin insyaallah. Kita jawab dulu pertanyaan yang masuk via kertas. Ada seorang akhwat ketika sebelum menikah istiqomah bercadar. Tapi setelah menikah ada momen ketika hendak pergi bersama keluar rumah, si suami meminta tidak secara langsung untuk tidak menggunakan cadar sesekali. Yang jadi pertanyaannya, apakah boleh ketika bersama suaminya tidak memakai cadar, tapi saat tidak bersama suami si istri memakainya? Apakah perbuatan si istri dibenarkan dalam syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada suaminya? Bukankah harusnya si suami bersyukur mempunyai istri yang sudah istiqomah bercadar untuk menghindari fitnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang harus dinasihati itu adalah suaminya. Kita tidak berbicara hukum cadar, ada khilaf di dalamnya. Ada yang mewajibkan dan ini pendapat kebanyakan. Kalau antum tahu, terutama madhab Syafi'iyah itu teramat sangat keras dalam masalah cadar ini. Ulama Syafi'iyah itu semuanya mewajibkan, wajib. Bahkan mereka mengatakan yang boleh terlihat itu gak ada dari wajah itu. Hatta mata-matanya gak boleh terlihat. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan boleh terbuka karena hukumnya sunnah. Tapi masalahnya di sini bukan masalah wajib atau sunnah. Ini masalahnya masalah ghirah. Masalah kecemburuan suaminya. Ini yang jadi masalah. Kalau seorang laki-laki tahu bahwa dia punya istri yang mungkin wajahnya bisa jadi menarik bagi orang lain, betul tidak? Betul tidak? Kenapa kemudian dia biarkan wajah itu bisa dinikmati oleh banyak orang? Ini masalah ghirah. Kita nggak hidup di zaman para salafus saleh, enggak. Kita hidup di zaman banyak manusia-manusia sakit, banyak laki-laki sakit. Begitu juga dengan perempuannya, sama. Di saat istrinya sudah berusaha menjaga kehormatan dan kemuliaannya, kenapa dia buka? Kenapa? Apalagi terus kemudian pas mau keluar, dek pakai bedak kayak sedikit gitu biar kelihatan gak terlalu pucat. Istri kita mau kelihatan pucat kayak mayit, gak ada urusan sama orang. Paham gak maksudnya jemaah? Kenapa kita harus malu? Semakin orang lain tidak tertarik, semakin lebih baik. Kok gitu Ustaz? Iya, itu namanya laki-laki. Bukan kemudian dia bangga ketika laki-laki orang lain memuji istrinya. Wah, istri antum cantik ya. Bangga dia. Dayuth. Sudahlah.
Kita nggak hidup di masa orang-orang soleh berkeliaran di atas permukaan bumi ini, enggak. Ya, jaga kehormatannya, jaga. Dan di antara cara mencegah fitnah itu dengan apa? Menutup. Para ulama mengatakan, pada diri wanita apa yang paling menarik untuk dilihat? Yang menjadi perhatian orang pertama kali itu apa? Mukanya. Makanya ketika mau menikah disuruh lihat apa? Muka. Justru itu sumber fitnah. Makanya nggak boleh dipercantik kalau di luar rumah. Di rumah silahkan sesukanya. Coba anda mau tanya sama bapak-bapak. Ya, wanita-wanita ini lebih terlihat cantik di luar rumah atau di dalam rumah? Tuh, di luar ijma. Karena kalau mau keluar dandan, tapi kalau di dalam rumah sudah ijma kalau bapak-bapak. Ini dibalik, kebalik ini. Ya, sudahlah. Justru yang harus lebih terlihat cantik itu di dalam rumah. Kalau dia sudah bersuami. Dan semua itu karena untuk menjaga kehormatannya. Ya, tapi kalau bicara secara hukum, kalau menganggap itu sunnah, hukumnya bisa jadi boleh. Tapi wallahu alam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan enggak boleh. Ini laki-laki yang tidak punya ghirah. Ya, enggak punya rasa cemburu. Ya, justru di luar rumah seharusnya istrinya pakai penutup wajah, jilbab yang besar. Di dalam rumah silahkan terlihat wajahnya atau terlihat apapun. Karena bagi suami semuanya halal. Ya, dan tidak ada yang berhak melihatnya di luar rumah. Dengan cara ini Allah akan berkahi pernikahan seorang muslim dan muslimah. Iya. Dengan cara ini, dengan melakukan kewajibannya, seorang muslim dan muslimah akan dijaga hubungan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Satu lagi jamaah yang terakhir. Fadhal, Pak. Atau dua lah. Allah. Assalamualaikum. Nah. Nah, amal baik, amal saleh itu membuat usia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu diberkahi oleh Allah. Di salah satu bentuk keberkahannya itu adalah dengan dipanjangkan usianya. Seperti dalam satu hadis juga ketika silaturahmi Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yusa'alahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasir rahimahu," atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, kemudian diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia menyambungkan tali silaturahmi. Dan semua ini di bawah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan usia ini bisa betul-betul dipanjangkan hakikian atau kemudian diberkahi sama Allah. Meskipun usianya singkat, tapi dia mendapatkan keberkahan waktu yang sangat panjang di dalam usia yang singkat ini. Ya, bisa dua-duanya. Kalau saya secara pribadi, saya pernah melihat satu contoh yang saya tahu, yang saya lihat. Orang yang begitu luar biasa menyambungkan tali silaturahminya. Itu di dompetnya tebalnya segini. Kalau kita pikir duit isinya gitu ya, tebal segini. Enggak. Itu ya, tebal segini isinya alamat karib kerabat dan sahabat-sahabat yang dia kenal. Dan dimanapun dia singgah di kota yang ada saudaranya atau ada temannya, dia pasti kunjungi. Itu usianya sampai 95 tahun. Ya. Jadi terbukti apa yang dikatakan dalam Islam. Tapi semuanya di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya? Makanya silahkan beramal soleh yang banyak. Dan zaman dulu banyak para ulama yang usianya sampai 150 tahun, 160 tahun. Jangan bicara wah itu mah zaman dulu, enggak. Ini zaman-zaman setelah zaman kenabian, abad keempat, kelima, keenam. Kenapa bisa ratusan tahun? Karena mereka hanya menyibukkan dirinya dengan amal soleh dan menjauhi maksiat. Seperti ada Al-Imam Abu Suja namanya, ya, kitabnya ma'ruf dari kalangan Syafi'iyah. Itu usianya 160 sekian. Dan di usia di atas 100, kekuatannya itu masih seperti anak muda. Giginya utuh, matanya normal, telinganya normal, badannya, kekarnya bahkan lebih kekar daripada anak-anak muda di atas 100 tahun. Oh, orang sekarang pasti langsung begini, apa rahasia kesehatannya? Pasti gitu. Pasti tara dahar eta nanti gula, nggak pernah makan tepung-tepungan, olahraga rajin pasti ya. Nggak ada. Ketika ditanya apa rahasianya? Dulu ketika muda kata beliau, aku berjuang mati-matian untuk menjaga semua yang aku miliki di tubuhku ini dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketika aku tua, Allah lah yang menjaga segalanya. Itu rahasianya. Ya, mata yang terbebas dari jauh, terlindungi dari kemaksiatan, tangan yang terlindungi dari kemaksiatan, kaki yang terlindungi dari kemaksiatan. Dan kemudian Allah balas dengan penjagaannya di masa tua. Dan hidupnya berkah. Iya. Di Masjid Nabawi itu banyak masyayikh yang usianya di atas 90 tahun. Masih duduk dan mengajar ilmu, masih mendengarkan murojaah setoran para penghafal Al-Quran. Banyak. Kenapa? Karena hidup mereka begitu diberkahi sama Allah, dijaga, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara tanda apa? Keberkahan. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, khairukum, sebaik-baiknya kalian itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umur di atas kebaikan itu kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Yang terakhir antum, singkat padat. Assalamualaikum. Iya, itu yang kedua jawab. Nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa ditanyakan? Baik. Yang pertama, betul bentuk keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan yang menjamin keselamatan dan seterusnya itu adalah asuransi. Yang kedua, hukumnya terlarang karena jelas riba. Jelas dalam transaksinya. Ya, ada gharar, ada riba dan seterusnya. Banyak pelanggaran syariat dalam transaksi asuransi. Sehingga jumhur ulama, para ulama itu mutlak mengharamkan. Ana tidak tahu detailnya seperti apa, tapi kalau yang antum tanya secara umum, nggak boleh, haram. Ya, ya alhamdulillah antum nggak punya, alhamdulillah. Lantas gimana Ustadz kalau ada apa-apa? Ada Allah. Ada Allah. Ya, kalau ada musibah tiba-tiba gimana? Ya sudah. Sisanya serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Allah pasti nolong apa enggak? Pasti. Khalas. Sudah jemaah. Antum tanya ke Dr. Erwandi Tarmizi. Ya, silahkan fadhal. Ya, itu sudah jelas fatwanya. Anda tidak perlu bahas di sini. Ya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.